Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kami diberikan kesempatan untuk menjelaskan materi tentang transformasi Laplace. Kami dari kelompok 5 yang beranggotakan Alia Nabila, Adlul Jalil, Fadila Putri, dan Vita Oktrin Junianti. Materi pertama adalah pengantar transformasi Laplace inverse yang akan dijelaskan oleh saya sendiri. Transformasi Laplace. Di pembahasan kali ini, penyelesaian persamaan sebelumnya mengandung beberapa konstanta integrasi anu, yaitu you know sampai tidak diketahui. Berarti dia diketahui sampai tidak diketahui. Seperti A, B, C, dan seterusnya. Nilai konstanta tersebut dapat diperoleh dengan penerapan nilai-nilai batas. Metode lain untuk mencari konstanta integrasi adalah dengan transformasi Laplace, yaitu Laplace transform. Jika fx adalah suatu pernyataan dalam x yang terdefinisi untuk x besar sama dengan 0, maka transformasi Laplace dari fx dapat kita definisikan L f x sama dengan integral 0 sampai tak hingga e pangkat min s x fx dx, di mana s adalah suatu variabel yang nilainya dipilih sedemikian rupa agar integral semi-infinitnya selalu konvergen. Misalnya, bila fx sama dengan 2 untuk x besar sama dengan 0, maka L2 sama dengan integral 0 sampai tak hingga e pangkat min sx 2 dx sama dengan 2, di mana e pangkat min sx per min s pangkat tak hingga, di mana x sama dengan 0. Maka hasilnya 2 dikali 0 dikurang min 1 per s sama dengan 2 per s, asalkan s lebih besar dari 0. Bila s-nya kecil dari 0, maka e pangkat min sx sama dengan tak hingga ketika x tak hingga, dan jika s sama dengan 0, maka L2 tidak dapat kita definisikan, sehingga L2 sama dengan 2 per s, asalkan s lebih besar dari 0. Bila k adalah konstanta sembarang, maka LK sama dengan k per s, asalkan s lebih besar daripada 0. Bila fx sama dengan e pangkat min kx, di mana x besar sama dengan 0, maka L e pangkat min kx sama dengan integral x sama dengan 0 sampai tak hingga e pangkat min s x e pangkat min kx dx sama dengan integral x sama dengan 0 sampai tak hingga e pangkat min dalam kurung s ditambah k dikali x dx sama dengan e pangkat min s tambah k dikali x per min s tambah k dipangkatkan integral, di mana x sama dengan 0, berarti hasilnya sama dengan 0 ditambah 1 per s tambah k, di mana s tambah k itu lebih besar daripada 0. Berarti 1 per s tambah k, asalkan s tambah k besar dari 0, berarti s besar daripada min k. Agar transformasi Laplace bisa ada, maka integral e pangkat min sx fx harus konvergen. Konvergennya ke 0 ketika x sama dengan tak hingga. Materi pertama yaitu transformasi Laplace inverse, yang dimana transformasi Laplace adalah suatu pernyataan dalam variabel s yang dapat kita notasikan dengan f besar S. Fx dan Fs sama dengan L Fx yang membentuk suatu pasangan transformasi atau transfer file. Ini berarti jika Fs adalah transformasi Laplace dari Fx, maka Fx adalah transformasi Laplace inverse dari Fs. Fx sama dengan L inverse Fs. Jika Fx sama dengan 4, maka transformasi Laplace-nya L Fx sama dengan Fs, yaitu 4 per s. Jadi, jika Fs sama dengan 4 per s,
Maka transformasi Laplace inverse-nya L inverse Fs sama dengan Fx sama dengan 4. Materi selanjutnya adalah transformasi Laplace dari suatu turunan yang akan dijelaskan oleh Kak Vita Oktri. Baiklah, selanjutnya transformasi Laplace dari suatu turunan. L Fx sama dengan integral dari E pangkat Sx F aksen X dx, di mana X sama dengan 0 menuju tak hingga, sama dengan integral dari Ux dvx, di mana X sama dengan 0 menuju tak hingga, sama dengan Ux dikali Vx, X sama dengan 0 menuju tak hingga dikurang dengan integral dari X sama integral dari Fx dux dengan X sama dengan 0 menuju tak hingga. Ux sama dengan E pangkat min X dengan dux sama dengan min Se pangkat Sx dx. Vx sama dengan V aksen X dx dengan Fx sama dengan Vx. F aksen X sama dengan E pangkat Sx Fx. X sama dengan 0 menuju tak hingga ditambah dengan S integral dari E pangkat Sx Fx dx, di mana X sama dengan 0 menuju tak hingga, sama dengan 0 dikurang F0 ditambah S Fs jika E pangkat Sx Fx menuju 0 kalau X nya menuju 0, maka L inverse Fs nya sama dengan S Fs dikurang F0. Contohnya yaitu Y aksen dikurang 4Y sama dengan E pangkat 3T, di mana Y 0 sama dengan 1. Solusinya L Y aksen dikurang 4Y sama dengan L E pangkat 3T. L Y aksen dikurang 4 LY sama dengan 1 per S dikurang 3, maka S dikali YS dikurang dengan Y0 dikurang 4 YS sama dengan 1 per S dikurang 3. Karena Y0 sama dengan 1, maka S dikali YS dikurang 1 dikurang 4 YS sama dengan 1 per S dikurang 3. S dikali dengan S dikurang 4 sama dengan 1 per S dikurang 3 ditambah 1. Selanjutnya S dikurang 4 kita pindah ruaskan ke samping sehingga menjadi YS sama dengan 1 per S dikurang 3 dikali dengan S dikurang 4 ditambah 1 per S dikurang 4. Dari dekomposisi fraksi partialnya, 1 per S dikurang 3 dikali dengan S dikurang 4 sama dengan min 1 per S dikurang 3 ditambah 1 per S dikurang 4. Maka YS sama dengan 1 per S dikurang 3 dikali dengan S kurang 4 ditambah 1 per S dikurang 4 sama dengan min 1 per S dikurang 3 ditambah 1 per S dikurang 4. YS adalah transformasi Laplace dari fungsi YT. Maka cara untuk mendapatkan YT yaitu sesuai dengan aturan fungsi eksponensial, maka L E pangkat 3T sama dengan 1 per S dikurang 3 dan L E pangkat 4T sama dengan 1 per S dikurang 4. LYT sama dengan YS sama dengan 1 per S dikurang 3 ditambah 2S dikurang 4 sama dengan min L E pangkat 3T ditambah 2L 4 E pangkat 4T sama dengan L min E pangkat 3T ditambah 2E pangkat 4T. Maka didapat norm dari YT sama dengan min E pangkat 3T ditambah 2E pangkat 4T. Maka solusinya yaitu YT sama dengan min E pangkat 3T ditambah 2E pangkat 4T, di mana Y aksen sama dengan min 3E pangkat 3T ditambah 8E pangkat 4T.
Y aksen dikurang 4Y sama dengan min 3E pangkat 3T ditambah 8E pangkat 4T ditambah 4E pangkat 3T dikurang dengan 8E pangkat 4T sama dengan E pangkat 3T. Maka Y aksen dikurang 4Y sama dengan E pangkat 3T. Juga Y0 dengan YT sama dengan min E pangkat 3T ditambah 2E pangkat 4T. Y0 sama dengan E pangkat 0 ditambah 2E pangkat 0 sama dengan 1. 3. Dua sifat transformasi Laplace membuat transformasi baru, yang akan dijelaskan oleh Kak Fadila Putri. Dua sifat transformasi Laplace. Transformasi Laplace dan inversnya kedua-duanya adalah transformasi linear. 1. Transformasi dari suatu jumlah atau selisih dari pertanyaan adalah jumlah atau selisih dari masing-masing transformasi itu sendiri. Transformasi fx plus minus gx sama dengan transformasi fx plus minus transformasi gx. Untuk inversnya fs plus minus cs sama dengan inverse dari fs plus minus inverse dari c. 2. Transformasi dari suatu pernyataan yang dikalikan dengan konstanta adalah konstanta tersebut dikalikan dengan transformasi dari pernyataan tersebut. L kfx sama dengan k lfx dan inverse dari kfx sama dengan k inverse dari fs, di mana k itu adalah konstanta. Untuk contoh, cari transformasi Laplace dari kedua sisi untuk persamaan f aksen x ditambah fx sama dengan 1, di mana f0-nya sama dengan 0. Pernyataan di atas identik dengan y aksen ditambah y sama dengan 1, di mana y0-nya sama dengan 0. Untuk solusinya, lf aksen x ditambah fx sama dengan L1. lf aksen x tambah lfx sama dengan L1. Fs dikurang F0 ditambah Fs sama dengan 1 per S. S tambah 1, Fs dikurang F0 sama dengan 1 per S, dengan syarat F0-nya sama dengan 0. Maka S tambah 1, Fs sama dengan 1 per S, di mana Fs-nya sama dengan 1 per S dikali S tambah 1. Dengan menggunakan pecahan parsial, 1 per S dikali S tambah 1 sama dengan A per S ditambah B per S tambah 1, di mana 1 sama dengan A dikali S tambah 1 ditambah BS. Untuk A sama dengan 1 dan B sama dengan min 1, sehingga Fs sama dengan 1 per S dikurang 1 per S tambah 1. Karena Fx sama dengan inverse dari Fs sama dengan inverse dari 1 per S dikurang 1 per S tambah 1. Sehingga inverse 1 per S dikurang inverse dari 1 per S tambah 1. Fx sama dengan 1 dikurang E pangkat min X. Kemudian membuat transformasi baru. Untuk memperoleh transformasi Laplace dari Fx, terkadang kita harus melakukan integrasi perbagian. Kadangkala berulang-ulang. Akan tetapi, karena Lf aksen X sama dengan S Lfx dikurang F0, proses pengulangan dapat dihindari jika diketahui turunan dari f aksen x. Contohnya, apabila fx sama dengan x, maka f aksen x sama dengan 1 dan f0 sama dengan 0, sehingga lf aksen sama dengan s dikali lfx dikurang f0. Kita akan memperoleh L1 sama dengan S dikali LX dikurang 0. 1 per S sama dengan S dikali LX, maka LX sama dengan 1 S pangkat 2. Tentukan transformasi Laplace dari fx sama dengan x kuadrat, di mana f0-nya sama dengan 0. Maka fx sama dengan x kuadrat, f aksen x sama dengan 2x, dan f0 sama dengan 0. Sehingga L f aksen x sama dengan s dikali lfx dikurang f0. L2x sama dengan s dikali lfx kuadrat dikurang 0. 2lx sama dengan s lx kuadrat, maka 2 per s kuadrat sama dengan s dikali lx kuadrat, sehingga lx kuadrat sama dengan 2 per s pangkat 3. Kemudian tentukan fx sama dengan x dikali e pangkat min x, di mana f aksen x nya sama dengan e pangkat min x dikurang x dikali e pangkat min x.
dan F0 sama dengan 0. Sehingga L F aksen X sama dengan S dikali L F X dikurang F0. LE pangkat min X dikurang X E pangkat min X sama dengan S dikali X E pangkat min X dikurang 0. LE pangkat min X dikurang LX E pangkat min X sama dengan S dikali LX E pangkat min X. Sehingga 1 per S tambah 1, karena E pangkat min X ini tadi 1 per S tambah 1 sama dengan S tambah 1 dikali LX E pangkat min X. Maka LX E pangkat min X sama dengan 1 per S tambah 1 kuadrat. Materi terakhir yaitu transformasi Laplace dari turunan yang lebih tinggi. Persamaan-persamaan diferensial yang linear, berkoefisien konstan, dan non-homogen, yang akan dijelaskan oleh Adlul Jalil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adlul Jalil, NIM 2117010010. Pada video kali ini saya akan menjelaskan beberapa materi, yakni transformasi Laplace dari turunan yang lebih tinggi. Untuk transformasi Laplace dari turunan yang lebih tinggi ini, kita misalkan Fs dan C plus S itu adalah transformasi Laplace dari fungsi X dan Gx. Maka Laplace dari fungsi X itu akan sama dengan fungsi S, sehingga Laplace turunan pertama dari fungsi X akan sama dengan S kali Fs kurang F0. Untuk Laplace Gx sama dengan C plus kali S, sehingga Laplace turunan pertamanya Gx akan sama dengan C plus S kurang G0. Kita misalkan Gx sama dengan turunan pertama dari Fx, sehingga Laplace dari Gx akan sama dengan Laplace turunan pertama dari Fx, di mana G0 itu akan sama dengan turunan pertama dari F0, dan C plus S akan sama dengan S kali Fs kurang F0. Karena Gx sama dengan turunan kedua dari F fungsi X, berarti turunan Laplace-nya kali turunan Laplace-nya itu adalah turunan pertama dari Gx akan sama dengan Laplace turunan kedua dari fungsi X, akan sama juga dengan S kali C plus S kurang G0, akan sama dengan S kali Fs kurang F0 kurang turunan pertama dari F0. Dengan cara yang sama, Laplace dari turunan kedua dari Fx sama dengan S pangkat 3 kali Fs kurang S kuadrat kali F0 kurang turunan pertama F0 kurang turunan kedua dari F0. Laplace turunan keempat X akan sama dengan S pangkat 4 kali Fs kurang S pangkat 3 kali F0 kurang S pangkat 2 F0 kurang turunan pertama F0 kurang turunan kedua F0 kurang turunan kedua fungsi X. Nah, transformasi Laplace dari Fx sama dengan sin Kx. Fx itu akan sama dengan sin Kx, dan F aksen X itu juga sama dengan K kali cos Kx, turunan kedua dari fungsi X sama dengan min Kx kuadrat kurang min K kuadrat kali sin Kx. Untuk F0 nya sama dengan 0 dan F aksen 0 nya itu sama dengan K, maka Laplace
turunan kedua dari X sama dengan S kuadrat kali Fs kurang S F0 kurang F turunan pertama dari F0, di mana Fs itu sama dengan Laplace Fx. Laplace min K kuadrat sin Kx itu akan sama dengan S kuadrat Laplace Fx kurang S0 kurang K. Min K kuadrat Laplace sin Kx sama juga dengan S kuadrat Laplace sin Kx kurang K. S kuadrat tambah K kuadrat itu S kuadrat tambah K kuadrat itu kali Laplace sin Kx sama dengan K. Maka Laplace sin Kx itu sama dengan K per S kuadrat tambah K kuadrat. Transformasi Laplace dari Fx sama dengan cos Kx. Fx sama dengan cos Kx. Dan Fx juga sama dengan sin Kx. Dan F turunan kedua dari Fx fungsi X sama dengan min K kuadrat cos Kx. Untuk F0 nya itu sama dengan 1 dan turunan keduanya itu sama dengan 0. Nah, di sini Laplace turunan kedua dari Fx fungsi X itu sama dengan S kuadrat Fs kurang S kali F0 kurang turunan pertama F0, di mana Fs sama dengan Laplace Fx. Untuk Laplace min K kuadrat cos Kx sama dengan S kuadrat Laplace cos Kx kurang S. Nah, di sini kita masukkan S0-nya itu sama dengan 1. Untuk fungsi 0-nya kali 1 kurang 0. Dikeluarkan, dikalikan ke dalam min K kuadrat kali L cos Kx sama dengan S kuadrat kali L cos Kx kurang S. Maka dapat dia S kuadrat tambah K kuadrat Laplace cos Kx sama dengan S. Sehingga Laplace cos Kx itu sama dengan S per S kuadrat plus K kuadrat. Nah, itu untuk bagian transformasi Laplace dan turunan yang lebih tinggi. Selanjutnya, persamaan diferensial yang linear berkoefisien konstan non homogen. Nah, transformasi Laplace dapat digunakan untuk menyelesaikan persamaan berikut, di mana persamaan umumnya itu adalah an fnx plus an kurang 1 f angkat n kurang 1 kali x tambah a2 f turunan kedua f fungsi x tambah a1 turunan pertama fungsi x tambah a0 turunan karena a0 f fungsi fx sama dengan g, di mana an kurang 2 sampai a2 a1 sampai a0 adalah sama, a-nya itu adalah sama dengan konstanta. Yang diketahui gx-nya itu pernyataan dalam x yang diketahui. Nilai dari fx dan turunan yang diketahui pada x sama dengan 0. Persamaan jenis ini disebut dengan persamaan diferensial linear koefisien konstan dan non homogen. Nah, nilai-nilai dari fx dan turunan pada x sama dengan 0 itu disebut dengan syarat batasnya. Untuk contoh, tentukan penyelesaian dari turunan kedua fungsi x tambah 3 kali turunan pertama fungsi x tambah 2 kali fungsi x sama dengan 4x, di mana f0 nya itu sama dengan turunan pertama f0 itu sama dengan 0. Untuk langkah pertama, kita cari transformasi Laplace dari kedua sisi persamaannya,
di mana Laplace itu fungsi turunan kedua fungsi X tambah 3 kali Laplace turunan pertama fungsi X tambah 2 kali Laplace turunan 2 kali Laplace fungsi fx sama dengan 4 Laplace X. S kuadrat kali fs kurang S kali F0 kurang turunan pertama dari F0 tambah 3 kali S kali Fs kurang F0 tambah 2 kali Fs sama dengan 4 per S kuadrat. Tuh yang kedua kita cari pernyataan dari Fs sama dengan Laplace fungsi X dalam bentuk pecahan aljabar substitusi nilai. Kita substitusikan nilai F0 dan turunan pertama F0. S kuadrat tambah 3S tambah 2 kali Fs itu akan sama dengan 4 per S kuadrat. Sehingga Fs itu sama dengan 4 per S kuadrat kali S plus 1 kali S plus 2. Yang ketiga, pecahan dalam bentuk pecahan parsial. Langsung saja kita masukkan ke rumus yang tadi, yang dimana Fs itu. Maka 4S kuadrat kali S plus 1 kali S plus 2 itu akan sama dengan A per S tambah B S kuadrat tambah C S plus 1 tambah D per S plus 2. Selanjutnya kita pindah ruaskan 4 sama dengan A kali, selanjutnya kita kali silang. Sehingga 4 sama dengan S kali S tambah 1 S tambah 2 tambah B S tambah 1 kali S tambah 2 tambah CS kuadrat kali S tambah 1 kali S tambah 2 tambah DS kuadrat kali S tambah 1. Nah, jika di sini S-nya sama dengan 0, maka 4 itu sama dengan 2B dan B-nya sama dengan 2. Dan jika S-nya sama dengan min 1, maka 4-nya sama dengan C min 1 kuadrat kurang kali min 1 plus 2 sama dengan C sama dengan 4. Jika S-nya itu sama dengan min 2, maka 4 itu sama dengan D kali min 2 kuadrat kali min 2 plus 1 akan sama dengan min 4D kurang D min 4D, sehingga D itu sama dengan min 1. Selanjutnya kita samakan koefisien dari S itu 0 sama dengan 2A tambah 3B sama dengan 2A tambah 6, sehingga A itu sama dengan 3. Untuk F kali S-nya itu akan sama dengan min 3 per S tambah 2 per S kuadrat tambah 4 per S tambah 1 kurang 1 per S kuadrat S tambah 2. Untuk langkah selanjutnya, gunakan hasil sebelumnya itu untuk mencari Laplace inverse-nya. Inverse Laplace itu inverse Laplace dari Fs. Sehingga fungsi fx itu fungsi x itu sama dengan min 3 tambah 2x tambah 4e pangkat min x kurang e pangkat min 2x. Itu saja. Mungkin itu saja yang dapat saya
jelaskan di. Sekian materi dari kelompok 5. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.